Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Oktavira, mahasiswa program studi Magister Informatika Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk memaparkan rancangan Enterprise Arsitektur dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, Badan Geologi, Kementerian ESDM. Baik, kita langsung mulai saja. Untuk outline ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, tren, prinsip, dan visi arsitektur, kemudian bisnis arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, tata kelola organisasi, dan terakhir roadmap. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi mengenai enterprise arsitektur dan IT strategic plan, serta pemahaman mengenai enterprise itu sendiri. Enterprise arsitektur adalah praktek manajemen untuk memaksimalkan kontribusi dari sumber daya organisasi, investasi teknologi informasi, dan aktivitas pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Ini pengertian dari Groenland tahun 2013. Sedangkan menurut Zarvik dan teman-teman tahun 2006, enterprise arsitektur merupakan suatu pendekatan logis, komprehensif, dan holistik untuk merancang dan mengimplementasikan sistem dan komponen sistem secara bersamaan. Kenapa kita perlu enterprise arsitektur? Ada beberapa poin, diantaranya adalah yang pertama, visi dan strategi bersama, di mana enterprise arsitektur ini akan membantu menyelaraskan visi dan strategi organisasi dengan infrastruktur teknologi informasi dan bisnis. Kemudian integrasi dan interoperabilitas, di mana enterprise arsitektur ini akan membantu dalam merancang sistem informasi yang dapat berintegrasi dengan baik dan beroperasi dengan bersama-sama. Poin selanjutnya adalah optimalisasi sumber daya. Dengan enterprise arsitektur, organisasi itu bisa lebih optimal dalam menggunakan sumber daya, manusia, teknologi, dan proses bisnisnya. Poin selanjutnya adalah fleksibilitas dan inovasi. Dengan memiliki pemahaman yang jelas tentang arsitektur sistem dan proses bisnis, suatu organisasi akan lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis dan mengimplementasikan inovasi dengan lebih cepat. Dan poin selanjutnya yaitu keterbukaan terhadap inovasi teknologi. Enterprise arsitektur itu memungkinkan organisasi untuk tetap terbuka terhadap perubahan teknologi dengan merancang arsitektur yang dapat menyerap inovasi teknologi tanpa mengganggu operasi inti. Sekarang kita masuk ke TOGAF, yaitu the Open Group Architecture Framework. TOGAF adalah kerangka kerja yang menyediakan metode terperinci dan seperangkat alat pendukung untuk mengembangkan arsitektur enterprise. TOGAF menyediakan metode dan alat untuk membantu dalam penerimaan, produksi, penggunaan, dan pemeliharaan dari arsitektur enterprise. TOGAF ini didasarkan pada iteratif model proses yang didukung oleh best practice dan seperangkat aset arsitektur yang bisa digunakan kembali. Elemen kunci dari TOGAF itu adalah Architecture Development Method atau yang disingkat dengan ADM, di mana ADM ini memberikan gambaran spesifik untuk proses pengembangan arsitektur enterprise. TOGAF ADM itu terdiri dari 9 fase seperti yang bisa dilihat pada layar. Yang pertama adalah fase preliminary, yaitu fase persiapan dan aktivitas awal untuk mencapai arahan dari proses bisnis terhadap model arsitektur enterprise yang akan dikembangkan. Kemudian fase berikutnya adalah arsitektur vision yang bertujuan untuk mengidentifikasikan visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise. Fase berikutnya adalah bisnis arsitektur, di mana fase ini tuh bertujuan untuk mendefinisikan kondisi awal dari arsitektur bisnis yang sudah berjalan, kemudian mengembangkan target arsitektur bisnis untuk mencapai tujuan sesuai dengan strategi bisnis organisasi. Kemudian selanjutnya adalah fase Information System Architecture,
Tujuan fase ini adalah untuk mengembangkan target sistem informasi yang nantinya akan digunakan oleh organisasi. Arsitektur informasi pada fase ini merupakan kombinasi dari arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Arsitektur data itu menekankan pada bagaimana data akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan proses bisnis dan layanan, sedangkan untuk arsitektur aplikasi itu lebih menekankan pada perencanaan kebutuhan aplikasi serta model aplikasi yang akan dirancang. Fase berikutnya yaitu teknologi arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat target arsitektur teknologi yang ingin dibangun dengan menggunakan teknologi portofolio katalog untuk menentukan jenis kandidat teknologi baik perangkat keras maupun perangkat lunak yang diperlukan. Selanjutnya, opportunities and solution, di mana fase ini tuh berfokus pada pendefinisian manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur sistem informasi, dan arsitektur teknologi yang sudah dibuat pada fase sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah migration planning, di mana fase ini menjelaskan rencana implementasi dari baseline menuju target arsitektur enterprise yang sudah dibuat. Lanjut dengan fase implementation governance. Dalam fase ini dibuat rekomendasi tata kelola dari implementasi arsitektur enterprise yang sudah dilakukan. Dan terakhir yaitu arsitektur change management. Pada fase ini, arsitektur enterprise yang dikembangkan dipastikan kembali apakah memperoleh value bisnis yang sudah ditargetkan. Pada fase ini juga ditetapkan rencana tata kelola arsitektur enterprise yang baru, serta menentukan apakah siklus pengembangan arsitektur enterprise selanjutnya perlu dilakukan atau tidak. Untuk landasan hukum pengembangan enterprise arsitektur dari Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi atau yang disingkat dengan PSDMBP ini antara lain yaitu Permen ESDM nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perpres nomor 232 tahun 2022 tentang arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, Keputusan Menteri ESDM nomor 173K garing DI 03 garing MEMS tahun 2022 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan KSDM, serta Keputusan Menteri ESDM nomor 1927K garing 03 garing MEM garing 2018 tentang kebijakan tata kelola dan rencana induk teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian ESDM. Baik, selanjutnya kita masuk ke sekilas tentang Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi atau yang disingkat dengan PSDMBP. PSDMBP ini merupakan unit eselon 2 di bawah Badan Geologi Kementerian ESDM yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi. Pusat Sumber Daya Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi ini memiliki 6 fungsi utama, diantaranya yaitu pelaksanaan penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, kemudian pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, kemudian penyusunan neraca sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, penyusunan norma standar prosedur dan kriteria di bidang penyelidikan dan pelayanan sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan tugas di bidang penelitian, penyelidikan, dan pelayanan di bidang sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, serta yang terakhir, pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, administrasi keuangan, perencanaan, informasi, dan kepegawaian. Untuk struktur organisasi bisa dilihat pada layar, di mana PSDMBP ini dikepalai oleh Kepala Pusat, kemudian di bawahnya ada Kepala Bagian Umum, serta ketua tim, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk layanan dan mitra, PSDMBP ini memberikan layanan berupa rekomendasi wilayah prospek, rekomendasi wilayah kerja, penyusunan neraca sumber daya, serta pelayanan data, informasi, dan jasa teknis. Untuk mitra bisa dilihat pada layar, beberapa di antaranya antara lain
ada Badan Tenaga Nuklir Nasional, ada institusi pendidikan, ada masyarakat umum, dan lain-lain. Nah, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh PSDMBP. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tren, prinsip, dan visi arsitektur. Berikut ini adalah tren teknologi yang mungkin berpengaruh dalam perancangan enterprise arsitektur PSDMBP. Di antaranya adalah artificial intelligence, cloud computing, big data analytics, blockchain, dan IoT. Untuk prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan enterprise arsitektur dari PSDMBP adalah yang pertama prinsip bisnis, yaitu berorientasi layanan, keberlangsungan bisnis, adaptasi transformasi digital, serta keberlangsungan bisnis. Kemudian prinsip data, yaitu data sebagai aset, data yang terpercaya, sharing data, dan keamanan data. Selanjutnya, prinsip aplikasi, yaitu enabler proses bisnis, tidak bergantung teknologi tertentu, kemudahan penggunaan aplikasi, dan aplikasi yang terintegrasi. Selanjutnya, prinsip teknologi, yaitu pemanfaatan infrastruktur dari pusat, interoperability, serta keamanan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk prinsip tata kelola, ini menaungi prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam organisasi. Berikutnya adalah visi arsitektur. Untuk visi arsitektur PSDMBP, seperti bisa dilihat pada layar, jadi saat ini ada 3 layer dalam arsitektur PSDMBP, yaitu layer bisnis, layer data dan aplikasi, dan layer infrastruktur. Jadi kondisi saat ini tuh ketika ada customer membutuhkan pelayanan dari PSDMBP, maka customer itu harus datang ke kantor PSDMBP untuk meminta layanan tersebut seperti pelayanan jasa cetak peta atau jasa analisis laboratorium. Maka customer itu harus datang manual dan mengurus semuanya secara manual ke kantor PSDMBP. Jika ada mitra dari PSDMBP yang membutuhkan data-data PSDMBP, untuk saat ini masih dilayani secara manual. Sedangkan untuk target dari visi arsitektur, ke depannya diharapkan arsitektur dari PSDMBP ini dibagi menjadi 4 layer, yaitu digital business, data dan aplikasi, cloud-based teknologi, dan IT infrastructure. Sehingga layanan-layanan yang semula dilakukan secara manual itu bisa diubah menjadi digital service. Jadi ketika ada customer yang membutuhkan jasa analisis laboratorium, cukup mengakses aplikasi laboratorium, kemudian mengirim sampelnya tanpa harus datang sendiri ke kantor PSDMBP. Begitu juga ketika ada mitra yang membutuhkan data dari PSDMBP, nantinya diharapkan mitra-mitra tersebut cukup mengakses API-based connection yang disediakan oleh PSDMBP. Kemudian untuk layer data dan aplikasi, ke depannya diharapkan akan ada 3 kategori untuk aplikasi, yaitu kategori public service, kategori core application, dan kategori managerial, di mana masing-masing kategori ini memiliki fungsi yang berbeda, sehingga kinerja dari aplikasi-aplikasi ini akan lebih efektif dan efisien. Kemudian, di layer data dan aplikasi ini juga ke depannya diharapkan akan dapat mengadaptasi teknologi-teknologi seperti teknologi IoT, AI atau machine learning, kemudian teknologi blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi data. Kemudian, dengan adanya tambahan layer cloud-based teknologi, diharapkan akan meningkatkan kemudahan untuk melakukan skalabilitas, efisiensi, elastisitas, keamanan, kemudian pemeliharaan atau maintenance yang secara otomatis, fleksibilitas dan inovasi, disaster recovery dan business continuity,
serta peningkatan kolaborasi terutama dengan satker-satker lain di bawah Kementerian ESDM. Selanjutnya kita masuk ke bisnis arsitektur. Seperti bisa dilihat pada layar, sebelah kiri adalah baseline dan sebelah kanan adalah target. Untuk baseline, ada 4 aktivitas utama, yaitu survei penyelidikan, penyusunan neraca, layanan sarana dan prasarana, serta operasional. Untuk aktivitas mendukung, ada pengelolaan data dan informasi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan keuangan. Sedangkan untuk target, untuk aktivitas utama masih sama dengan baseline, sedangkan untuk aktivitas mendukung, ada pengelolaan data dan informasi, pengelolaan teknologi, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan. Nah, dari sini kita lihat lebih jauh lagi bahwa pada target bisnis arsitektur ini ada penambahan aktivitas pendukung, yaitu pengelolaan teknologi. Ini berbeda dari pengelolaan data dan informasi yang hanya mengelola data dan informasi saja, tapi tidak mengelola teknologi. Untuk rencana pengelolaan teknologi itu sendiri meliputi beberapa poin, antara lain pembuatan tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengevaluasi teknologi, melakukan transformasi digital, integrasi seluruh aplikasi, evaluasi dan peningkatan keamanan data, aplikasi dan infrastruktur, adaptasi atau implementasi teknologi baru yang dibutuhkan, serta maintenance. Selanjutnya kita masuk ke data arsitektur. Seperti bisa dilihat pada layar, ini adalah baseline dari data arsitektur PSDMBP, di mana sumber data berasal dari data internal dan data eksternal, kemudian dikumpulkan dalam master data dan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu data sumber daya atau data teknis, yang berisi data-data hasil kegiatan lapangan, data laporan perusahaan, serta data laporan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua adalah data non-teknis yang berisi data layanan selain dari data sumber daya. Dan yang ketiga adalah data dukung yang berisi data-data operasional dalam pengelolaan organisasi PSDMBP. Data-data tersebut kemudian dilakukan analisis secara manual oleh para tenaga ahli, kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam data processing yang berisi data neraca, data keprospekan, dan data laporan. Untuk target data arsitektur dari PSDMBP bisa kita lihat pada layar, adanya penambahan layer data science di antara layer master data dan layer data processing yang mengimplement teknologi artificial intelligence atau machine learning, serta big data analytic. Pada layer data science ini, proses analisis data yang semula dilakukan manual oleh para tenaga ahli, kemudian bergeser dilakukan oleh AI dan memanfaatkan teknologi big data analytics. Hal ini akan dapat mengefisiensikan kerja dari sumber daya manusia yang memang terbatas di PSDMBP. Selanjutnya kita masuk ke application architecture. Ini adalah baseline dari application architecture. Jadi saat ini PSDMBP itu hanya memiliki 4 aplikasi utama, yaitu aplikasi peta sumber daya, aplikasi perpustakaan, portal umum, serta aplikasi buletin sumber daya geologi. Untuk target application arsitektur PSDMBP, seperti bisa dilihat pada layar, nantinya aplikasi akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu public service, core application, dan manajerial, di mana aplikasi-aplikasi tersebut nantinya akan bisa diakses melalui sebuah dashboard yang akan membedakan mana aplikasi yang boleh diakses oleh internal user dan mana aplikasi yang boleh diakses oleh external user. Untuk public service, aplikasi yang berada dalam kategori ini antara lain aplikasi peta sumber daya, aplikasi laboratorium, aplikasi sarana teknik, aplikasi perpustakaan, dan aplikasi buletin. Sedangkan untuk core application berisi aplikasi neraca sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi, serta aplikasi keprospekan mineral, batu bara, dan panas bumi. Sedangkan untuk manajerial, aplikasi yang termasuk dalam kategori ini antara lain keuangan, pengaduan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, aset BMN, evaluasi dan laporan, perencanaan, serta kepuasan pelanggan. Nantinya pengembangan aplikasi-aplikasi ini akan memanfaatkan beberapa teknologi seperti teknologi
IoT, AI, komunikasi dengan menggunakan API, dengan tetap memperhatikan keamanan cyber. Nah, untuk mencapai target dari application arsitektur PSDMBP, dilakukan beberapa kegiatan, yaitu antara lain melakukan transformasi digital, terutama terhadap pekerjaan-pekerjaan yang masih dilakukan secara manual. Kemudian yang kedua adalah integrasi seluruh aplikasi. Dan yang ketiga adalah melakukan pemisahan akses untuk pengguna internal dan eksternal untuk peningkatan keamanan data dan aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke teknologi arsitektur. Untuk baseline teknologi arsitektur dari PSDMBP, karena infrastruktur PSDMBP ini seluruhnya disediakan oleh Pusdatin Kementerian ESDM, sehingga tidak bisa terlihat terlalu detail, namun di dalam IT infrastrukturnya terdapat beberapa feature yang disediakan, antara lain Network and System Management, Operational Management, IT Service Management, serta Information Security Management System. Untuk target dari teknologi arsitektur PSDMBP tidak terlalu berbeda dari baseline, hanya saja yang sekarang diharapkan infrastruktur itu mensupport teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan IoT. Selanjutnya kita masuk ke tata kelola dan organisasi. Seperti bisa dilihat pada layar, ini adalah tata kelola dan organisasi PSDMBP yang mengadopsi dari TOGAF. Untuk implementasi Enterprise Arsitektur PSDMBP nantinya akan dikepalai oleh Ketua Tim IT dari PSDMBP, kemudian dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu Develop, Implement, dan Deployment, dengan tetap memperhatikan Enterprise Continuum, juga dengan tetap memperhatikan aspek-aspek seperti planning, budgeting, policy, dan evaluasi. Jadi dari tata kelola dan organisasi, itu bisa kita lihat bahwa ada 3 tim utama dalam proses penyusunan Enterprise Arsitektur PSDMBP ini. Yang pertama adalah tim development, yang terdiri dari kepala bagian umum, arsitek utama, dan tim arsitektur. Tim development ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang arsitektur, menyusun paduan dan standar dalam pengembangan arsitektur, serta melakukan komunikasi dengan semua pihak yang terlibat. Kemudian tim yang kedua adalah tim implementasi yang terdiri dari tim manajemen PSDMBP, di mana tim ini tuh beranggotakan seluruh ketua tim yang ada di PSDMBP. Selain itu, tim ini juga terdiri dari tim implementer yang bisa berasal dari internal PSDMBP atau dari pihak eksternal, yaitu vendor. Nah, tugas dari tim implementasi ini adalah menentukan proyek-proyek yang akan dilakukan, melakukan analisis resiko, menentukan prioritas, dan melaksanakan proyek. Sedangkan tim yang ketiga adalah tim deployment, yang terdiri dari tim pengawas dan tim operasional. Tim deployment ini bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, serta melakukan review atau evaluasi terhadap implementasi dari Enterprise Arsitektur PSDMBP. Selanjutnya yang terakhir, kita masuk ke roadmap. Ini adalah roadmap Enterprise Arsitektur PSDMBP untuk 5 tahun, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Di mana untuk implementasi pengelolaan teknologi akan dilakukan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2027. Kemudian implementasi untuk pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau machine learning dan big data analytics akan dilakukan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2027, yang terdiri dari beberapa kegiatan seperti inisiasi proyek AI dan big data, training data, integrasi output data training dengan aplikasi existing. Kemudian untuk proyek melakukan transformasi digital, terutama terhadap pekerjaan yang masih dilakukan secara manual, itu dilakukan dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
Kemudian untuk integrasi seluruh aplikasi itu akan mulai dilakukan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2027. Serta yang terakhir, melakukan pemisahan akses untuk pengguna internal dan eksternal untuk peningkatan keamanan data akan dilakukan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2027. Demikian rancangan Enterprise Arsitektur untuk Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Atas segala perhatiannya, saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.